Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Oktavianwari. Di sini akan mereview tentang organisasi dan kode etik profesi. Jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah tujuan umum dari profesi itu sendiri, yaitu memenuhi tanggung jawab dengan disikapi rasa profesionalisme yang tinggi sesuai dengan bidangnya untuk mencapai atau memenuhi tingkat kinerja yang tinggi juga. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada 4 kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah kredibilitas. Jadi kredibilitas itu adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Jadi sebagai contoh, kita sebagai seorang karyawan harus dapat dipercaya oleh atasan, dan jika kita sudah mendapat kepercayaan dari atasan itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Yang kedua adalah profesionalisme. Jadi profesionalisme itu sendiri sudah disinggung di tujuan umum yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita harus menyikapi tanggung jawab kita dengan profesionalisme yang tinggi. Jadi profesionalisme yang tinggi itu ditunjukkan dengan memiliki keinginan besar untuk memelihara dan meningkatkan image profesi kita melalui perwujudan perilaku yang profesional. Jadi perwujudan perilaku yang profesional ini bisa ditunjukkan dengan berbagai cara, yaitu seperti kita bercakap dengan orang lain, kita menggunakan bahasa yang baik, lalu sikap tubuh kita, sikap hidup kita sehari-hari, dan hubungan kita dengan individu lain. Kemudian yang ketiga itu adalah kualitas jasa. Jadi kualitas jasa di sini yang dimaksud adalah kita harus memberi pelayanan yang memiliki standar kinerja yang tinggi, yaitu misal saya contohkan, ketika kita melakukan sebuah usaha atau bisnis, maka kita harus mampu menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas baik agar konsumen itu terus menggunakan barang atau jasa yang kita bisniskan. Kemudian yang terakhir itu ada kepercayaan. Jadi di sini kita harus membuat orang-orang itu percaya terhadap jasa yang kita berikan. Jadi kita harus mampu meyakinkan pemakai jasa itu untuk membeli jasa kita. Selanjutnya yaitu organisasi profesi. Jadi organisasi profesi ini adalah organisasi di mana anggota-anggotanya itu merupakan praktisi yang menentukan diri mereka sebagai profesi dan bekerja sama untuk melakukan fungsi sosial yang tidak bisa mereka lakukan sebagai individu. Jadi terdapat banyak organisasi-organisasi sesuai dengan profesinya masing-masing. Sebelum saya contohkan, saya akan menjelaskan dulu apa saja ciri-ciri organisasi profesi itu. Jadi yang pertama, satu profesi itu memiliki satu organisasi, di mana dalam organisasi tersebut itu terdapat anggota-anggota yang memang memiliki profesi yang sama, di mana jika mereka memiliki profesi yang sama, maka berarti mereka telah menyelesaikan pendidikan dan memiliki dasar ilmu yang sama juga. Lalu yang kedua, organisasi ini pasti memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai tujuan tersebut, maka anggota-anggota pada organisasi itu harus mampu bekerja sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan, dan kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat pada organisasi tersebut sebelumnya. Kemudian fungsi-fungsi pokok dari organisasi profesi yaitu mengatur keanggotaan organisasi. Jadi seperti misalnya dibentuk struktur organisasi agar ketika anggota-anggota tersebut sudah terstruktur, maka itu akan lebih mempermudah untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, membantu anggota untuk dapat terus memperbarui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Jadi anggota-anggota tersebut itu harus mengikuti tren yang berkembang di masyarakat,
sesuai dengan profesinya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Nah, otomatis jika di organisasi tersebut memiliki sertifikasi, maka itu akan lebih diakui secara nasional maupun internasional. Dan dengan sertifikasi itu juga, maka orang-orang itu akan melihat bahwa anggota-anggota dari organisasi tersebut memiliki profesionalisme yang tinggi dan juga merupakan orang-orang yang memang kompeten sesuai dengan profesinya. Kemudian selanjutnya membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti semua anggotanya. Jadi pada organisasi tersebut itu wajib untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang harus ditaati, dan jika anggota itu menyalahi aturan yang ada, maka akan dikenai sebuah sanksi. Kemudian contoh dari organisasi profesi yaitu adalah IPKII. Jadi IPKII itu adalah Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Jadi karena IPKII ini merupakan sebuah organisasi, maka pastinya IPKII ini mempunyai tujuan dan juga melakukan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah tentang kode etik profesi. Jadi kode etik profesi ini adalah perilaku, tingkah laku, dan perbuatan kita dalam menjalankan tugas di kehidupan sehari-hari. Kemudian prinsip dasar dari etika profesi ini adalah yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab. Nah, tentu jika kita melakukan sesuatu sesuai dengan profesi kita, maka kita harus berani mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan tersebut. Kemudian yang kedua ada prinsip kepentingan publik. Jadi setiap anggota itu harus memberi pelayanan kepada publik dan bisa menghormati kepercayaan publik. Kemudian yang ketiga ada prinsip keadilan, yaitu di mana prinsip ini itu menuntut kita untuk menjalankan tugas sesuai profesi kita masing-masing tanpa merugikan orang lain, khususnya yang berkaitan dengan profesi tersebut. Kemudian selanjutnya ada prinsip integritas. Jadi seorang profesional itu harus dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk kepentingan profesi dan dirinya sendiri juga masyarakat. Kemudian ada prinsip objektivitas, yaitu sebagai anggota kita harus mengepentingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada prinsip perilaku profesional, yaitu setiap anggota itu harus berperilaku konsisten agar reputasi profesi kita itu selalu baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.